Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 7 November, judul renungan kita, Masuklah Iblis ke dalam Yudas Iskariot. Ayat hafalan, Yohanes pasal 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yudas sepenuhnya sudah dikuasai oleh iblis. Iblis yang menggunakan Yudas Iskariot bekerja bersama dengan para pemimpin orang Yahudi untuk menggenapi penyaliban Yesus. Yesus harus mengalami penderitaan sampai kepada kematian, karena untuk itulah ia datang menjelma menjadi manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam darah Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Kematian Yesus pasti terjadi untuk penebusan bagi manusia. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang ini sekiranya ia tidak dilahirkan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 24. Yudaslah yang telah menggenapi apa yang Yesus katakan. Yudas tidak mau menyadari bahwa ia telah digunakan oleh iblis. Karena ketika Yesus memperingatkan hal itu di hadapan murid-muridnya, bahkan Yudas memberikan bantahan dan berkata, "Bukan aku ya Rabi." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 25. Pertemuan para imam-imam kepala dan ahli Taurat di istana Imam Besar Kayafas di malam Sabat sebelumnya merundingkan rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Iblis telah masuk menguasai Yudas ketika meninggalkan zaman pesta di rumah Simon si Kusta. Tindakan Yudas ini tidaklah membuat Yesus heran. Ini adalah tindakan Yudas yang pertama menghubungi para pemimpin Yahudi untuk tujuan mengkhianati gurunya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Istilah Bible Commentary halaman 866. Pada malam Paskah, ketika malam di mana Yesus diserahkan, adalah pertemuan ketiga yang dilakukan oleh Yudas dengan para pemimpin Yahudi sebagai tindakan akhir pengkhianatannya kepada Yesus. Dengan demikian, pada hari Selasa adalah pertemuan kedua antara Yudas dan para pemimpin Yahudi dalam rencana penangkapan untuk membunuh Yesus. Ketika perayaan Paskah terakhir antara Yesus dan murid-muridnya, Yesus melakukan upacara perjamuan kudus. Yesus memberikan roti kepada Yudas. Itulah saat iblis sangat menguasai Yudas, dan Yudas mengkhianati dan menyerahkan Yesus kepada para imam-imam kepala. Berhati-hatilah, supaya iblis jangan masuk dan menguasaimu. Yesus menawarkan roti hidup untuk menawarkan keselamatan kepadamu. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus berhati-hati supaya iblis jangan masuk dan menguasai diri kami. Dan tolonglah kami supaya kami boleh untuk selalu dekat dengan Engkau, agar iblis tidak masuk dalam diri kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.